Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya terima kasih kepada adik yang telah mengikuti konseling kakak. Perkenalkan kakak Yorasmia dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu jurusan Kebidanan. Nah, kakak akan melakukan konseling sesuai pengkajian kemarin kepada adik mengenai anemia pada remaja. Sebelumnya kita data terlebih dahulu ya. Nama lengkapnya siapa? Dina Putri Utami. Dina Putri Utami. Umurnya sekarang berapa, Dek? 14. 14 tahun. Agama Islam. Alamat Jalan KS Tubun 5. Jalan KS Tubun 5. Sudah 14 tahun ya. Sebelumnya sudah haid kan? Nah, kakak di sini akan menjelaskan mengenai anemia. Dan nanti itu kakak akan bertanya kepada Dina. Dina menjawab sejujur-jujurnya. Kita nggak ada kerahasiaan, tapi kita menjaga rahasia di sini ya. Nggak usah terlalu tegang, kita ngobrol santai saja. Nah, sebelumnya apakah sudah siap? Nah, kemudian anemia. Sebelumnya pernah dengar belum apa sih anemia? Nah, anemia ini merupakan kondisi kekurangan sel darah. Di dalam tubuh kita ini ada 2 sel darah merah dan sel darah putih. Kalau anemia ini terkhusus sel darah merah. Nah, Kak, sel darah merah ini untuk apa? Untuk mengangkut oksigen yang kita hirup, oksigen yang kita hirup ini ke seluruh tubuh kita, ke jaringan tubuh kita. Nah, gunanya apa? Untuk biarnya supaya adanya energi dalam tubuh kita. Begitu. Kemudian, bagaimana sih dampak umum anemia atau gejala anemia? Nah, sekarang kan si Dina ini sudah menstruasi atau haid ya. Nah, otomatis ada yang namanya turunnya HB, karena haid itu tahu kan pengeluaran darah dari rahim. Rahim tahu kan? Nah, pengeluaran darah dari rahim ini ada kemungkinan ada atau tidaknya HB kita juga turun, karena HB ini berkaitan hemoglobin namanya, berkaitan dengan darah. Nah, jadi pada saat kita haid bisa atau tidaknya HB kita turun karena pengeluaran darah tadi. Maka dari itu kebetulan si Dina ini sudah haid, kakak akan menjelaskan mengenai anemia tadi. Nah, apa saja sih tanda atau gejala orang yang anemia? Lelah, lesu, letih, sering pusing, mukanya pucat. Nah, itu yang dinamakan kekurangan darah merah namanya. Itu tandanya ya kalau orang terkena anemia. Misalnya nanti Dina ada lihat temannya yang lagi haid misalkan, mukanya pucat, lesu, letih, kayak nggak ada gairah, itu merupakan tanda ada gejala anemia. Nah, kemudian ini ada bahaya anemia apa sih? Nah, ini pada anak remaja ada bahaya anemia. Pertama, anak menjadi kurang cerdas. Nah, kurang cerdas ini karena dampaknya tadi bawaannya letih, lesu, pusing terus kan, otomatis pada saat belajar dia tidak fokus melihat apa yang dijelaskan. Otomatis kurangnya informasi yang didapat, jadi kita tidak cerdas. Kemudian semangat belajar menurun. Tadi kekurangan sel darah merah menyebabkan kita tidak fokus dalam pembelajaran, karena kakak bilang tadi lesu, letih, kurang gairah. Jadi semangat, kira-kira kita semangat nggak untuk belajar? Ya nggak kan kalau keadaan kita lagi lesu atau letih kan. Nah, mudah terserang penyakit. Nah, karena kurangnya sel darah merah ini membuat virus-virus mudah masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian pertumbuhan tubuh kita terhambat. Nah, sehingga tinggi badan kita tidak maksimal. Tubuh tadi menjadi lemah karena HB turun dan kurang bugar, kurang bergairah yang kakak katakan tadi. Nah, kemudian Kak, bagaimana sih mencegah anemia? Terkhususnya si Dina nih masih remaja kan, masih rentan terkena anemia karena sudah menstruasi. Bisa dilihat makanan yang bergizi yang tinggi protein dan kaya zat besi, misalnya tadi misalnya apa saja sih makanan yang mengandung protein? Tahu nggak? Telur, tahu, tempe, susu kedelai dan sebagainya. Nah, itu tinggi protein yang bisa meningkatkan sel darah merah dalam tubuh kita. Nah, sekarang kebetulan ada pembagian tablet penambah darah kan di sekolah sekarang. Nah, itu merupakan salah satu zat besi yang dapat menambah sel darah merah kita. Nah, jangan misalnya orang ngasih tablet penambah darah, diusahakan untuk meminumnya rutin.
supaya sel darah merah dalam tubuh kita maksimal, tidak kurang. Nah, jangan lupa buah dan sayur, vitamin C, E, dan A, misalnya apel, pisang, jeruk, suka buah-buahan. Udah melakukan aktivitas fisik, misalnya olahraga, misalnya main basket, main bulu tangkis, senam di rumah nggak apa-apa, biar keringat keluar, menambah aktivitas fisik kita. Dan minum air putih 8 gelas per hari. Dina banyak nggak minum kalau seharian? Nah, itu bagus ya untuk mencegah kita dari anemia. Nah, kemudian nanti kakak akan nampilkan video. Dari penjelasan kakak tadi, sebenarnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Belum. Kita nonton video dulu ya. Sudah nggak ada? Yuk kita kenalan dulu anemia itu apa sih? Anemia adalah suatu kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin atau sel darah merah atau pengandung oksigen di dalam darah lebih rendah dari kadar normal dalam tubuh. Tahukah kamu, sekitar 12% remaja laki-laki dan 23% remaja perempuan di Indonesia mengalami anemia loh. Gejala umum anemia dikenal dengan 5L, yaitu lemah, letih, lesu, lelah, dan lunglai. Jadi nggak bergairah. Selain itu, orang yang mengalami anemia juga akan mengeluh pusing, berkunang-kunang, sering mengantuk, dan sulit berkonsentrasi. Menurut kalian, samakah anemia dengan tekanan darah rendah? Anemia dan tekanan darah rendah adalah kondisi yang berbeda loh sahabat. Anemia adalah kondisi di mana kadar hemoglobin yang kurang di dalam darah. Sedangkan tekanan darah rendah berhubungan dengan kerja jantung yang kurang kuat memompa darah ke seluruh tubuh. Perbedaan lainnya adalah anemia diukur melalui pemeriksaan darah, sedangkan tekanan darah rendah diukur melalui alat yang dipasang di lengan atau disebut dengan tensimeter. Kadar normal hemoglobin dalam darah berbeda-beda loh sesuai dengan umur dan jenis kelamin. Kadar Hb pada bayi dan balita adalah 11 gram per dl. Pada anak usia 5-11 tahun adalah 11,5 gram per dl. Pada anak usia 12-14 tahun adalah 12 gram per dl. Pada laki-laki usia 15 tahun ke atas, kadar Hb normalnya adalah 13 gram per dl. Pada perempuan yang berusia 15 tahun ke atas adalah 12 gram per dl. Dan pada perempuan hamil, kadar Hb normal adalah 11 gram per dl. Apa yang terjadi dalam tubuh kita jika kita mengalami anemia? Apabila kita mengalami anemia, maka sel-sel tubuh kekurangan oksigen sehingga dapat menurunkan konsentrasi dan gejala 5L lainnya. Berbeda jika kita tidak anemia, sel-sel di dalam tubuh memperoleh cukup Kalau anemia itu biasanya pagi-pagi itu kita ngerasa pusing, lemah, lesu, itu terus tanda gejala. Penyebab anemia adalah pertama, kurangnya asupan protein, asam folat, vitamin B12, dan zat besi. Kedua, perdarahan yang dapat diakibatkan oleh menstruasi, kecelakaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, adanya penyakit infeksi seperti kekencingan, TBC, dan malaria. Kemudian, anemia dapat pula disebabkan oleh faktor genetik seperti penyakit thalassemia. Penyebab utama anemia di Indonesia dan negara berkembang lainnya adalah kurangnya asupan zat besi. Zat besi tadi, Terjadi seperti jika ini, memiliki tablet ini tadi kan dikasih dari sekolah. dan seakan menstruasi atau haid yang panjang, serta kurangnya frekuensi makan dalam sehari atau melewatkan jalan makan. Kenapa kita harus peduli dan bebas anemia? Karena anemia pada remaja dapat berdampak pada pertama, penurunan konsentrasi dan prestasi belajar. Yang kedua, terjadi penurunan kebugaran dan produktivitas. Yang ketiga, terjadinya penurunan imunitas atau daya tahan tubuh. Kemudian, yang keempat, pada remaja putri dapat terjadi risiko tinggi masalah saat hamil dan melahirkan. Kenapa mencegah anemia itu penting? Karena anemia di tahap awal seringkali tidak meninggalkan gejala. Jadi,
Saat kita sudah mengalami dan merasakan gejala, itu artinya kita sudah mengalami anemia yang parah. Oleh karena itu, ayo bersama kita cegah anemia. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, penuhi kebutuhan harian yang mengandung zat besi, seperti daging, ikan, telur, sayuran hijau, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Kedua, minum tablet tambah darah. 1 tablet setiap minggu, 1 dikasihkan di tablet sekolah. setiap hari selama haid, dan minimal 90 tablet selama kehamilan. Mari bersama kita cegah anemia. Nah, kan kakak sudah menjelaskan nih, anemia itu apa, tanda anemia ada gejalanya itu apa, cara mencegahnya bagaimana juga. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, sebenarnya kakak juga mau ngasih informasi, misalnya anemia itu juga disebabkan oleh karena kita sering begadang, karena main HP. Kalau Dina, biasanya tidur malamnya jam berapa? Nah, misalnya jam 10 kan. Nah, sekarang diusahakan di bawah yang jam 10 sudah tidur. Karena umur kalian kan masih di umur 14 tahunan. Masih rentan terkena anemia. Jadi diusahakan jangan tidur di jam yang malam atau jangan begadang. Bisa menyebabkan tekanan darah rendah, HB kita rendah. Itu yang memicu kita terkena anemia. Nah, kemudian tablet FE dari sekolah dikonsumsi, jangan tidak dikonsumsi ya. Itu merupakan salah satu mencegah anemia pada diri kita. Nah, sekali lagi kakak tanya, ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, kakak harap apa yang kakak sampaikan bisa diterapkan, bisa menjadi ilmu, dan Dina juga bisa kasih ke kawan yang lain, ke keluarga atau yang di rumah mengenai anemia ini. Karena anemia ini merupakan suatu penyakit yang sering terjadi pada remaja, terutama remaja yang sudah haid atau menstruasi. Nah, mungkin dalam penjelasan ini tadi kakak terdapat kesalahan kata atau ucapan, kakak minta maaf. Dan kakak mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.